Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil kamil wa ala alihi kama yaliqu bi kamalika wa adada kamalih. Amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan kita kitab Ithafus Sa'il bi Jawabil Masail, di mana pada pertemuan minggu yang lalu kita telah membahas dua keadaan diperbolehkan untuk bertanya dengan niat menguji. Jadi kaidah umumnya bertanya dengan niat menguji itu tidak boleh. Itu termasuk su'ul adab. Karena hendaknya di dalam bertanya itu betul-betul untuk istifadah, untuk menambah ilmu, dan harus dengan penuh adab. Sedangkan bertanya dengan niat menguji itu ya, secara umum merupakan bentuk yang terkesan kurang menjunjung tinggi adab. Tapi ada dua keadaan di mana bertanya dengan niat menguji itu boleh. Yang pertama adalah apabila seorang alim itu melihat ada seseorang yang punya ilmu tapi dia terbujuk, dia tertipu dengan keilmuannya sehingga ya, dia tidak mau untuk belajar lagi, sudah merasa cukup dengan ilmunya. Maka seorang alim yang melihat ini ya, dengan penuh kasih sayang ingin menyelamatkan dari malapetaka yang lebih jauh, dia tenggelam di dalam ujub yang menghancurkan, yang membinasakan, maka boleh ulama tadi, orang alim itu untuk menguji dia dengan niat supaya dia menyadari bahwa ternyata ilmu yang dikuasai itu belum seberapa, dan supaya tidak berlarut-larut di dalam keujubannya. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila ada orang yang pandai berdebat tapi dia menyimpan sifat kemunafikan yang dikhawatirkan jika dibiarkan dia akan menyesatkan orang-orang mukmin yang lain yang masih rentan terprovokasi. Nah, maka bagi orang alim yang memiliki kepedulian ilmu dan ya, tanggung jawab, ini boleh untuk menghadapi dengan pertanyaan-pertanyaan ya, itu adalah dalam rangka untuk mengungkap kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan, tapi sama sekali tidak berniat untuk menjatuhkan, sekedar untuk memberikan
untuk mengungkap kebenaran. Tapi itu dilakukan dengan penuh adab, dalam arti karena ini merupakan salah satu bentuk dari cara menasihati, maka dilakukannya itu di dalam secara personal, tidak di depan halayak. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa idza su'ilal alimu an ilmin yajibu alaihi ta'limuhu lam yasghalahu sukut. Apabila ada orang alim yang ditanya tentang suatu ilmu, maka wajib baginya untuk menjawab, wajib untuk mengajarkan ilmu yang dimiliki. Apalagi berkaitan dengan ilmu yang fardu ain. Jika orang alim itu memiliki ilmu, ditanya maka harus memberikan jawaban. Bahkan dia tidak boleh untuk diam. Kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin. Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu fakatamahu, kemudian menyembunyikan, tidak menjawab, uljima yaumal qiyamati bilijamin minar, maka dia akan diseret pada hari kiamat dengan pelana yang terbuat dari api. Jadi ini mengerikan sekali. Ada orang alim, tahu tentang ilmu, ditanya tentang suatu ilmu, suatu persoalan, lalu menyembunyikan, tidak mau menjawab, maka mendapatkan ancaman, akan diseret kelak di hari kiamat dengan pelana yang terbuat dari api. Waliyadzubillah. Wa yanbaghi li ulama'i hadzal zaman alla yaktumu al-ilma hatta ya'tiyahum may yas'aluhum. Wa yanbaghi li ulama'i hadzal zaman, maka sepatutnya bagi ulama, orang-orang yang berilmu di zaman ini, alla yaktumul ilma, untuk tidak menyembunyikan ilmu ketika ada orang yang bertanya kepadanya. Karena seorang ulama itu mewarisi tugasnya para nabi, sedangkan para nabi itu memiliki tugas tabligh, untuk menyampaikan. Balighu anni walau ayah, sampaikan apa yang datang dariku walaupun hanya satu ayat. Jadi wajib untuk disampaikan, lebih-lebih jika berkaitan dengan ilmu sehari-hari, ibadah sehari-hari yang hukumnya fardu ain. Fa inna aktsaron nasil yauma qad ghalaba alaihimut tasahulu bi amriddin. Karena mayoritas orang di zaman ini, mereka sangat mengentengkan dalam urusan agama. Jadi mengentengkan dalam urusan agama, mengambil yang bagaimana enaknya, tidak menimbang, tidak mengambil bagaimana benarnya. Karena kita terkadang seringkali terjebak ketika ada persoalan di tengah-tengah masyarakat, misalnya, maka kita sering mengatakan, kita ambil keputusan bagaimana enaknya saja. Ini sebenarnya tidak betul. Karena yang harus menjadi pertimbangan kita, yang harus menjadi acuan kita bukan bagaimana enaknya, tapi bagaimana benarnya. Yang benar seperti apa, bukan yang enak seperti apa. Karena kalau kita hanya mengacu bagaimana enaknya, nanti akan mudah mengabaikan. Apalagi kata Imam Haddad, fa inna aktsaron nasil yauma qad ghalaba alaihimut tasahulu bi amriddin.
mayoritas masyarakat hari ini, di zaman ini mereka meremehkan tentang urusan agama, tidak ambil berat. Wakillatil ihtifali bil ilm wa bima yanfa'u fil akhirah, dan minimnya mereka mengagungkan ilmu, ihtifal bil ilm, yakni menjadikan minim sekali dari masyarakat kita hari ini, kata Imam Haddad, ini padahal sudah 500 tahun yang lalu. Ya, sedikit sekali, minim sekali dari masyarakat yang mengagungkan ilmu. Artinya tidak ada ghirah, semangat untuk mencari ilmu, untuk menjadikan semua amalnya, perbuatannya berlandaskan ilmu. Wabima yang fil akhirah, juga apa yang semestinya dapat menjadi ya manfaat kelak di akhirat. Maka Imam Al-Haris Al-Muhasibi, beliau pernah menyampaikan, janganlah kamu duduk bersama orang alim kecuali orang alim yang disebutkan oleh Nabi. Karena Nabi pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayyu julasaina khair. Ya Rasulullah, ya, orang seperti apa yang layak untuk kami jadikan sebagai teman duduk? Teman duduk artinya ya, yang dijadikan sebagai rujukan yang patut untuk kita duduk bersamanya. Ini namanya teman duduk, bukan hanya sekedar teman ngobrol, teman jagongan, tapi yang bisa kita jadikan sebagai rujukan. Maka Nabi memberikan 3 sifat. Pertama, man dzakarakum billahi ru'yatuh. Jadikan sebagai teman duduk, sebagai rujukan, itu orang yang dengan melihatnya menjadikan kamu ingat Allah. Para ulama, ketika kita melihat para ulama, tentu ulama yang hakiki, yang takut kepada Allah, hanya sekedar melihatnya saja, hanya sekedar memandangnya saja, itu mengingatkan kita pada Allah. Menjadikan kita ya, ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, wa yazidkum al-ilma mantikuh. Dan pembicaraannya, ngomongnya itu dapat menambahkan kepadamu ilmu. Melihatnya ya menjadikan kita ingat Allah. Kemudian bicaranya menjadikan kita tambah ilmu. Wa fi'luhu yudzakirukum bil akhirah. Dan kelakuannya mengingatkan kamu tentang akhirat. Ini orang yang patut untuk kita pegang teguh untuk dijadikan sebagai teman ya, teman akrab, rujukan, memiliki 3 kriteria. Pertama, orang yang jika melihatnya menjadikan engkau ingat pada Allah. Yang kedua, pembicaraannya, topik-topik pembicaraannya itu menjadikan kamu tambahnya ilmu. Ilmumu bertambah. Dan yang ketiga, dari perilakunya menjadikan engkau ingat terhadap akhirat. Hatta innaha rubama syabat lihyatul insan wa huwa la ya'rifu furudhat taharati was shalah. Bahkan saking menyebarnya virus ini, yakni di mana masyarakat tidak begitu perhatian dalam urusan agama dan ilmu, sehingga terkadang sampai beruban, maksudnya sampai tua, sampai berjenggot, jenggotnya pun sampai beruban, wa huwa la ya'rifu furudhat taharati was shalah. Dia masih
belum juga mengetahui tentang fardu-fardunya toharoh, fardu-fardunya sholat. Sedangkan ini fardu-fardunya toharoh, fardu-fardunya sholat adalah merupakan prinsip-prinsip dasar di dalam ibadah. Karena kalau kita sudah tidak tahu dalam masalah toharoh, tidak tahu dalam masalah sholat, maka dalam urusan-urusan yang lebih kompleks, itu akan lebih tidak tahu lagi. Yang paling dasar kan toharoh, ya, sholat. Wa ma la yata'ayyanu alaihi ilmu minal imani billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir. Dan juga berkaitan dengan hal-hal yang mesti seharusnya diketahui, yaitu seperti mengenai iman pada Allah, iman pada malaikatnya, iman pada kitab-kitab, ya, iman pada para rasul, hari kiamat. Walisanu ahwalihim tunadi alaihim bil jahl wa kafa biha sa'ilan lil ulama'i in kanu ya'qilu. Ya. Padahal sikap mereka itu menyatakan lisan hal mereka, ya, sikap maksudnya menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang belum paham, belum mengerti tentang agama. Maka cukuplah, ya, mereka hendaknya bertanya kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa yanbaghi lil muridi, dan hendaknya bagi seorang murid adz-dzahibi ilallah, yang pergi kepada Allah. Artinya sepatutnya bagi orang yang mengharapkan ridho Allah, al-maksuri hammuhu ala ibtigha'i ma'rifatillah, yang cita-citanya tertuju pada tujuan untuk mengenal Allah. Ar-raghibi fit takhallusi an kulli ma yusghiluhu 'anidh dhahabi fillah, dan berkeinginan besar untuk membersihkan, untuk menyelesaikan, takhallus, untuk melepaskan dari semua yang menyibukkan dari perjalanan menuju Allah. Menyibukkan di sini adalah menyibukkan hati, loh, bukan fisik. Ya. Fisik boleh saja sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan tugas-tugas kita, tugas kenegaraan, tugas masyarakat. Namun hati kita tetap harus, ya, lurus, harus tetap kokoh di dalam berpegang pada, ya, ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya terpatri di dalam hati ini, tujuannya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yas'ala ahadan an syai'im minal ilmi illa in kana min darurati halihi aw waqti. Hendaknya tidak bertanya tentang suatu ilmu melainkan yang dibutuhkan pada saat itu. Artinya, kalaupun kita bertanya, hendaknya pertanyaan yang berkualitas. Hendaknya pertanyaan yang menyangkut dengan hal-hal yang kita hadapi. Ya. Karena jika pertanyaan itu menyangkut dengan kelakuan kita, ibadah kita sehari-hari, itu akan dapat membimbing kita, memperbaiki sikap kita, memperbaiki ibadah kita, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar. Yang semula kita tidak tahu, yang semula kita mungkin dalam melaksanakan ibadah, toharoh, sholat misalnya, itu ada kekurangan atau kekeliruan, bisa dibenahi. Sehingga dianjurkan kalau kita ingin bertanya, maka yang paling utama adalah yang berkaitan dengan apa yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Artinya motif atau model pertanyaan yang sifatnya tatbiki waqi'i, yang sifatnya itu praktikal, yang sifatnya itu kita hadapi langsung dalam kehidupan sehari-hari. Ini mengindikasikan juga sekaligus memiliki makna, pesannya adalah
kita tidak perlu bertanya untuk hal-hal yang mungkin tidak terjadi. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada faidahnya. Itu ya, pemahamannya seperti itu. Allah yas'ala ahadan an syai'in minal ilm illa in kana min darurati halihi aw waqtihi. Karena kalau kita bertanya mengenai ya, sikap kita sehari-hari, baik itu ibadah maupun akhlak, bukan hanya mengenai ibadah, akhlak juga begitu. Salah satu contoh, kemarin ada juga orang chat saya dari Surabaya. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya? Apakah boleh? Apakah dibenarkan? Kalau kita di dalam hati itu ada rasa takut terhadap hal-hal yang akan terjadi setelah kematian. Ya. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang dialami langsung, yang sangat mungkin kita sendiri juga mengalami hal seperti itu. Kita takut bagaimana nanti dikubur disiksa, bagaimana nanti ketika hisab, bagaimana nanti menyangkut dengan apa yang kita alami sehari-hari, bukan hanya berkaitan dengan sholat, puasa, gitu. Itu berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan halul qalbi, keadaan hati juga. Jadi kita berpikir, ada rasa takut di dalam hati tentang apa yang akan terjadi nanti di alam barzah, boleh? Boleh. Boleh. Jika rasa takut itu justru akan memupuk kesadaran untuk memotivasi kita lebih rajin, lebih giat, ya, lebih takut untuk menerjang dosa. Nah, itu justru rasa takut yang mulia. Bukan rasa takut yang kemudian hanya sebatas rasa takut tapi pasif, tidak membuahkan apa-apa. Tapi rasa takut yang memotivasi untuk beramal soleh, dan lama-kelamaan nanti ya justru rasa takut itu akan berkembang, tumbuh, ya, dan nanti akan perlahan-lahan terkalahkan dengan pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sehingga akan hilang rasa takutnya, justru dia akan siap sepenuhnya untuk menghadapi kematian dan apa yang terjadi setelah itu. Ini kan pertanyaan yang menyangkut dengan apa yang kita alami sehari-hari. Untuk yang tidak kita alami sehari-hari, yang tidak perlu kita tanyakan, apa contohnya? Nah, misalnya kita bertanya, malaikat di alam barzah itu nanti menyiksanya kepada kita, apakah dia datang ke dalam kubur dengan fisiknya yang besar atau yang kecil? Nah, ini kan kita mengetahuinya juga tidak. Ya. Ada pertanyaan, persoalan yang kita mengetahuinya ya juga tidak memberikan efek apa-apa. Jadi hendaknya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, pertanyaan yang bersifat amali, yang bersifat tatbiki, yang bersifat praktikal yang kita alami sehari-hari. Walakinnal murid ala hadzal wajhi fi hadzal zamanil mubarak aghrabu min unaqa'i maghrib wa azzu minal kibritil ahmar. Tapi seorang murid yang model begini, kata beliau, ya, di zaman ini, yang mau bertanya tentang apa yang dia hadapi, tentang hal-hal yang praktikal dalam kehidupan sehari-hari, ini sangat jarang sekali, sehingga beliau menyampaikan di sini lebih jarang daripada unaqa'i maghrib. Unaqa'i maghrib ini apa? Ya, semacam binatang yang langka di kota Maroko sana. Wa azzu minal kibritil ahmar, dan lebih mahal daripada kibritul ahmar. Kibritul ahmar itu balerang merah. Itu yang untuk mengungkapkan kelangkaan, suatu sikap yang langka. Artinya di zaman ini ada orang bertanya tentang hal-hal yang menyangkut dengan kehidupan sehari-hari yang sangat dibutuhkan. Itu sangat jarang sekali. Ya, mungkin terbungkus rasa malu, ataukah
memang sama sekali tidak ada kerentak, tidak ada keinginan untuk memperbaiki dari ibadahnya, dari kelakuannya, dari sikap-sikapnya, dari sifat-sifatnya. Falyaktakthiril insanu minas su'ali 'anil ilm. Maka hendaknya seseorang memperbanyak pertanyaan menyangkut ilmu. Tidak apa-apa bertanya menyangkut tentang ilmu, pertanyaan yang memiliki muatan-muatan pengetahuan, ilmu, ya, itu justru baik. Litolabil istifadah wa ziyadah, untuk mendapatkan tambahan ilmu. Jadi ilmunya supaya terus bertambah, wawasannya supaya terus berkembang. Karena Nabi sendiri beliau, padahal yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan wahyu kepada beliau, yang artinya tidak ada orang yang lebih menguasai ilmu dibanding Nabi. Tapi Nabi pun masih berdoa, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepada kami ilmu, warzuqni fahma, dan anugerahkan kepada kami kefahaman. Nabi saja masih berdoa minta supaya diberi ilmu, tambahan ilmu, dan diberi tambahan pemahaman. Bagaimana lagi kita yang tidak maksum, bukan nabi, bukan rasul. Tentu kita lebih membutuhkan tambahan ilmu, tambahan pemahaman. Fa innal mu'mina la yashba'u min khairin. Karena seorang mukmin tidak akan pernah merasa bosan dengan kebaikan. Orang mukmin itu di antara tandanya tidak akan pernah bosan dengan kebaikan, akan terus mengumpulkan kebaikan. Juga tidak akan pernah bosan dengan ilmu. Orang mukmin tidak akan bosan dengan kebaikan, orang alim tidak akan pernah bosan dengan ilmu. Al-alimu la yashba'u minal ilmi. Orang alim yang sejati, tidak akan pernah merasa bosan dengan ilmu. Walaupun ilmu yang disampaikan itu bolak-balik disampaikan, tapi jika orang itu alim sejati, maka perhatiannya tidak berubah seperti ketika mendengar untuk yang pertama kalinya. Itu di antara tanda dari orang yang berilmu. Di antara tanda dari orang yang alim hakiki. Tapi kalau kita baru mendengar 2 kali, baru diulang 2 kali saja sudah, wah itu sudah disampaikan kemarin. Itu menunjukkan justru kita belum memiliki jiwa alim yang sejati. Karena jiwa alim yang sejati tidak akan pernah merasa bosan, tidak akan pernah merasa kenyang dengan ilmu. Oke, kita break sebentar, masih berkumandang adzan asar.
La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi at-tamassul. Innaka la tukhliful mi'ad. Fa innal mu'mina la yashba'u min khairin, karena seorang mukmin tidak akan pernah merasa bosan, merasa kenyang dengan ilmu. Wa fil hadithi, di dalam hadis disebutkan manhumani la yashbi'ani, manhumul ilmi wa manhumul mal. Ya. Ada dua orang yang tidak akan pernah merasa puas, yang tidak akan pernah merasa kenyang. Yang pertama adalah manhumul ilm, orang yang mencari atau penggemar ilmu. Yang kedua wa manhumul mal, orang penggemar harta. Penggemar ilmu mereka tidak akan pernah merasa puas dengan ilmunya, dalam arti kan terus berusaha mencari, menambah. Yang kedua wa manhumul mal, dan orang yang gemar atau orang yang pecinta dunia, pecinta ilmu tak akan pernah puas dengan ilmunya, akan terus menambah. Pecinta harta juga tidak akan pernah merasa puas dengan hartanya. Wad dalilu lima dzakarna fi sya'nil murid ma balaghana an Dawud at-Ta'i rahimahullah. Dan bukti dari apa yang kami sampaikan mengenai keadaan seorang murid, yaitu yang disampaikan dari Imam Daud at-Ta'i rahimahullah, annahu lamma azama alal inqita'i ilallah, yaitu pada saat beliau berniat, bertekad untuk memfokuskan perjalanannya mendapatkan ridhonya Allah, bada'a bimujalasati ahlil ilm, maka beliau memulainya dengan duduk bersama orang-orang ahli ilmu. Li'anna Allah tabaraka wa ta'ala la yu'badu bil jahal, karena Allah tidak disembah dengan kebodohan. Ya, harus menyembah Allah itu dengan ilmu. Dengan ilmu. Toharohnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, akidahnya, menata hatinya. Fajalasa al-imama Abu Hanifah rahimahullahu qariban min sana. Lalu beliau duduk belajar kepada Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Abu Hanifah Nu'man, ya, sekitar 1 tahun. Qala wa qad taqa'u lahul mas'alah wa huwa aswaqu ilal ilmi biha minal atshan ilal ma'al barid fala yas'alu anha. Ya. Ketika beliau duduk belajar bersama Imam Hanafi selama 1 tahun itu, beliau banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang timbul, bahkan ya keinginannya untuk bertanya itu melebihi keinginan rasa rindunya kepada air dingin pada saat sangat kehausan. Kita coba ketika di tengah hari yang panas, ya, kita begitu mendambakan bagaimana kalau seandainya kita dapat minum air segar, air sejuk. Ya, itu menggambarkan keadaan yang sangat-sangat kita harapkan. Nah, Imam Daud at-Ta'i ini ketika ngaji dengan Imam Hanafi, beliau sempat mengalami keadaan di mana keinginan untuk bertanya, ya, itu seperti halnya keinginan orang untuk minum kala haus, untuk minum dari air yang dingin. Fala yas'alu an, tapi beliau tidak segera bertanya. Wadzalika lima dzakarna, itu disebabkan apa? Beliau masih memikirkan ulang. Pertanyaan yang akan ditanyakan itu adalah tidak menyangkut dengan permasalahan yang dibutuhkan. Min annahu la yanbaghi lil murid alla yas'ala illa amma huwa daruratun fi haqqi. Jadi karena Imam Daud at-Ta'i itu tidak langsung bertanya kepada Imam Hanafi, walaupun pertanyaan itu sudah sangat ingin untuk beliau ungkapkan, karena beliau masih memandang ini pertanyaannya belum menyangkut langsung dengan kehidupan realita yang beliau hadapi. Summa inna li jumlati ma awradnahu minal masail. Kemudian ada juga beberapa yang kami sebutkan dari masalah-masalah dalam muqaddimah ini,
adillah katsirah, beberapa dalil yang banyak, lau basatnaha, yang jika kami paparkan semua, la kharajna an maksudina, maka niscaya akan keluar dari maksud utama kita, minal ijaz, yang mana tujuan kitab ini ditulis untuk memudahkan, untuk menyederhanakan. Wa fima asyarna ilaihi kifayah, dan apa yang telah kami tunjukkan itu sudah cukup. Wabillahi taufiq, dan hanya miliklah Allah ya, taufik artinya meminta pertolongan untuk diberikan kekuatan melakukan taat, hanya kepadanya kami mohon pertolongan. Wa minhul i'ana wat tatsbit, dan darinya juga kami mendapatkan pertolongan dan keteguhan. Wa bihi thiqah wa alaihi tuklan, dan kepadanya dan dengannya juga ya, kami membangun kepercayaan dan penyerahan. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil, karena dia adalah sebaik-baik yang mencukupi dan sebaik-baik yang mengurus. Wa hadza awanus syuru' fil maksud, dan ini adalah yang diantara yang kami maksud. Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil, dialah Allah yang mengatakan kebenaran, dan dia juga yang menunjukkan kepada jalan yang lurus. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada tahun depan. Tahun depan, karena insyaallah pertemuan selanjutnya hari Rabu hari Kamis yang akan datang. Ini adalah akhir tahun, maka berarti majelis kita yang akan datang itu sudah di tahun 1447. Oke. Sekarang 1440. Nah, Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب العالمين يا رب العالمين. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majdahu, ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan wa 'ilman nafi'an. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah min al-qawli wal 'amali fi ta'atika, innaka tuhibbul rabbana atina fid dunya hasanah ila akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma la tusallit alaina syaitanan marida wa la insanan hasud, wa inna ala dzikrika wa syukrika bijai khatami anbiya'ika wa rusul. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم يا رب العالمين. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.